Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fauzi Ananda SPDI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Wahdatul Ulum, dan saya banggakan teman-teman saya semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang akhlak dan adab. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Deviana Lubis sebagai pemateri pertama dan juga moderator, dan Dimas Afandi sebagai pemateri kedua, dan Satria Pertama sebagai pemateri ketiga. Baik, masuk kita ke pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian akhlak, kedua pembagian akhlak, ketiga manfaat akhlak, keempat pengertian adab, dan yang kelima adalah fungsi dari adab. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab atau khulukun yang menurut lakat berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya definisi akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku dan tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Adapun menurut Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan memikirkan dan pertimbangan. Sedangkan menurut para ahli, dasar akhlak itu adalah adat kebiasaan yang harus dinilai dengan norma-norma yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau sudah dikembangkan, kalau tidak harus ditinggalkan. Sedangkan tujuan dari akhlak itu sendiri adalah menanamkan tumbuhkan rasa keimanan yang kuat, menanam kembangkan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah, amal soleh, dan amal yang mulia. Baik, selanjutnya pembagian akhlak. Berdasarkan pengertian akhlak, maka secara garis besar, maka pada dasarnya akhlak itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama akhlak mulia atau terpuji, atau akhlakul mahmudah atau karimah. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Akhlak buruk atau tercela atau akhlakul mazmumah adalah tercela, disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain serta lingkungan. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat akhlak mulia dan terpuji. Yang pertama, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Di dalam sebuah hadis menyatakan bahwa seorang muslim yang berperilaku akhlak terpuji akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhirat. Seorang muslim dengan akhlak terpujinya membuat dirinya bisa memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhirat. Selanjutnya, pengertian adab. Adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Ahli bahasa juga kebanyakan menyebutkan bahwa adab merupakan kepandaian dan ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Begitupun sebagian ulama lainnya juga turut berpendapat bahwa adab merupakan suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkara kebaikan di dalamnya. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Norma tentang adab seringkali digunakan dalam pergaulan yang terjadi antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau kesopanan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Tetapi seiring berkembangnya waktu, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dengan segi kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam. Materi kelima, fungsi dari adab. Adab tentu penting bagi manusia, sebab adab merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang kelak akan menuntut manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menempatkan diri pada tempat maupun waktu tertentu. Berikut beberapa fungsi dari adab. Yang pertama, mampu bertanggung jawab dalam kewajibannya. Manusia yang beradab adalah seorang manusia yang mampu bertanggung jawab pada hak maupun kewajiban yang dimilikinya. Bagi manusia yang beradab, maka mereka akan mengetahui apa tanggung jawab yang harus dijalankan dan mana yang tidak harus dijalankan. Yang kedua, dapat menjadikan manusia yang beradab dan adil kelak.
para manusia yang beradab akan memiliki pribadi yang dapat berlaku adil sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin. Manusia yang beradab sudah terbiasa memiliki sikap yang dapat memanusiakan manusia serta adil dalam melakukan hal apapun. Yang ketiga, merasa dirinya jauh dari kata pandai. Manusia yang beradab juga biasanya akan terus belajar, termasuk mau memperbaiki diri sehingga bisa menyempurnakan akhlaknya. Manusia yang beradab akan haus akan ilmu pengetahuan dan menganggap diri jauh dari kata sempurna. Mereka akan terus belajar pada siapa saja, tidak merasa yang lebih mudah, lebih sedikit ilmunya. Orang yang memiliki adab bisa belajar di mana saja dan mudah menyesuaikan diri untuk bergaul dengan siapa saja. Yang keempat, adab membutuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab juga menjadi salah satu yang bisa menumbuhkan rasa cinta bagi seseorang terhadap Sang Penciptanya dan juga kepada sesama manusia. Orang yang beradab akan selalu membutuhkan Allah. Ia akan selalu memohon ampun serta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala sebab ia menyadari dirinya bukan siapa-siapa di dunia ini. Kesimpulan dari materi ini yaitu akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong melakukan suatu perbuatan secara spontan tanpa pertimbangan dan proses berpikir terlebih dahulu dan tanpa ada unsur paksaan. Akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan keburukan. Akhlak pun memiliki kaitan erat dengan etika, moral, dan kesopanan. Adab adalah norma atau aturan yang tidak tertulis mengenai sopan santun yang berdasarkan pada aturan agama dan adat budaya. Norma yang digunakan dalam pergaulan sesama manusia dan mengatur perihal sopan santun terhadap sesama manusia. Baik, selesai sudah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.